Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aftal Fikri, NPM 1911010384. Izin mengerjakan UTS Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning to know. Pilar yang pertama adalah learning to know. Learning to know yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk mendapatkan dan mengetahui, kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah learning to do. Pilar kedua adalah learning to do yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya seseorang belajar untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun secara umum pengertian belajar ini berkaitan dengan tujuan di sekolah, di mana mempersiapkan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan di dunia kerja, kita perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Yang ketiga adalah learning to live together. Pilar ketiga adalah learning to live together yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang bersifat universal bagi kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir ada learning to be. Pilar keempat adalah learning to be yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Nah, kata menjadi yang seolah-olah menggantung di sini di akhir kalimat ini seyogyanya mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, semua pilar ini sudah saya lakukan dengan baik dengan kemampuan saya. Yang pertama yang saya lakukan tentang learning to know dengan saya belajar dalam sekolah maupun luar sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan kehidupan atau pengalaman kehidupan. Yang kedua, jika learning to do dengan membagi atau share education, pengalaman dan ilmu saya dapatkan kepada orang-orang sekitar saya. Yang ketiga ada learning to live together, dengan bersosialisasi dengan orang di lingkungan saya. Dengan ini saya lebih mudah berkomunikasi dan belajar membaca psikologi seseorang. Yang keempat atau yang terakhir, learning to be dengan cara sikap dan perilaku untuk saling menghargai dan sopan santun dalam berkomunikasi atau socializing with human. Dan kita sangat tahu hal-hal seperti ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan 4 pilar ini kita akan lebih mudah mencapai pendidikan yang quality education atau pendidikan yang berkualitas. Sebenarnya yang kurang dalam pendidikan kita saat ini adalah pilar kedua dan pilar keempat tentang cara berkomunikasi dengan baik dan perilaku yang baik. Dengan ini pendidikan harus mencontohkan sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang pendidik yang akan mencontoh peserta didik lebih dekat dan membuat peserta didik nyaman dalam pendidikan. Juga tidak kalah penting agar suasana dan kenyamanan dalam belajar membuat peserta didik lebih mudah menerima education dan saran dari kita. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.